Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Bagaimana kabar teman-teman? Ya, saya berharap teman-teman dan semua keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada baik-baik saja, tetap semangat. Masih dengan saya Bung Ropan dan kita akan bicara tentang perkembangan tim nasional yang mulai mendapatkan perhatian. Kalau tadinya kan kita seakan-akan dianggap remeh, ya, tidak dipandang bahkan sebelum-sebelumnya. Tapi ketika ketua umum berganti masuk ke era Pak Erick Thohir mulai, ya, dengan adanya pemain-pemain diaspora kita yang sekarang sudah resmi menjadi warga negara Indonesia dan mereka adalah putra-putra terbaik Indonesia. Agak kaget semuanya, ya, pesaing-pesaing kita di ASEAN, Vietnam, terutama juga Thailand, Malaysia, bahkan sampai keluar ketika kita masuk ke putaran ketiga di Piala Dunia zona Asia dan ada di grup C, juga lawan-lawan tersentak. Tadinya mungkin mereka menganggap bahwa Indonesia ini hanya tempat untuk mengambil poin, ya, sehingga hanya kalau bisa di film-film itu teman-teman mungkin ini figuran ini yang ada, hanya pelengkap. Tapi sekarang tidak lagi. Indonesia sudah dianggap sebagai kuda hitam yang berbahaya setelah kita melampaui 2 pertandingan tidak terkalahkan melawan 2 tim kuat, Arab Saudi dan Australia, semua dengan hasil imbang, dan secara peringkat FIFA mereka jauh di atas kita. Bahkan Australia itu kan peringkat 24 dunia, kita 129. Kalau Arab Saudi yang kita tahan juga draw di Jeddah itu kan di sekitar di 5-6 dunia. Jadi memang jauh, tapi secara tim kita berhasil. Faktanya di lapangan kita mampu mencuri poin, mendapatkan poin 2 dan belum kalah sejauh ini. Itu yang membuat juga calon-calon lawan kita Bahrain nantinya yang akan bermain dengan kita pada tanggal 10 dan Cina tanggal 15 itu agak was-was juga menghadapi kita. Nah, yang saya akan bicarakan di sini adalah kehadiran Mads Hilgers dan Eliano Reinders, ya, yang pada tanggal 30 September yang lalu resmi diambil sumpah di Brussels di KBRI. Ya. Khususnya Cina, ya kan, dalam beberapa hari terakhir itu Cina seakan-akan itu agak takut juga. Kelihatan, ya, ada sebuah media 163.com mengatakan bahwa mereka akan banding, menyuruh pada Federasi Sepak Bola Cina ini mengusut, ya, tentang pengambilan sumber dari Mads Hilgers dan Eliano Reinders ini yang dianggap tidak salah, macam-macam muncul. Kenapa ambil di luar negeri bukan Indonesia? Kok mereka mencampuri, ya? Ini hukum kita kok mereka atur aja dengan negara mereka, nggak usah masuk ke kita. Karena kita punya wilayah hukum sendiri masing-masing. Dan itu sudah diatur sah semuanya. Ya, prosesnya tuh jelas sekali. Ya, dari semua berkas-berkas surat-suratnya ke Kemenpora, Kemenkumham, dibahas di DPR RI, ya, semua berproses. Ada sidang paripurna, kemudian ada kepres turun, ada pengambilan sumpah, baru ahli federasi, semua jelas. Tapi dipermasalahkan. Cina mungkin takut karena melihat kedalaman skuad kita itu sudah dengan kehadiran Mads dan Eliano ini kan tambah kuat, ya, sehingga mereka yang tadinya menganggap bahwa mereka ingin mencuri poin bisa mendapatkan poin sama kita, ya, itu nggak berat mereka anggap, makanya seakan-akan dihembuskan, dipersoalkan. Nggak usah khawatir, nggak usah takut, karena semua juga sudah sepengetahuan FIFA. Kalau FIFA sudah oke, rilis, nggak ada satu apapun yang akan melakukan banding. Apalagi mereka mau ke AFC itu di bawah FIFA. Dan AFC juga sudah menerima resmi mengakui akan Mads Hilgers dan Eliano ini untuk bermain di tim nasional. Itu hanya mungkin menurut saya hanya gertak aja. Ada rasa was-was ketakutan. Itu sudah jelas. Karena mereka lihat sekali lagi, ya, bagaimana kita punya kedalaman skuad yang oke. Ya, dengan kehadiran Mads berarti di belakang akan lebih menyulitkan bagi pemain-pemain Cina khususnya, ya. Karena mereka yang mempersoalkan kita. Ya, saya lompat dulu dari Bahrain sebenarnya, tapi Bahrain tidak mempermasalahkan. Justru Cina. Ya, padahal ini bermain di kandang mereka. Kan di Qingdao kita akan bermain di markas mereka, 6 jam dari Beijing itu perjalanan. Ya, kalau mereka merasa mereka lebih di atas secara peringkat, mungkin Cina di 80-an, ya. Cina. Nggak usah takut. Tapi kenapa sekarang mereka meributkan ini, mau banding segala apa? Karena mereka melihat bahaya Indonesia saat ini. Ya, jangankan Cina, Jepang saja berpikir ketika melihat Indonesia mampu menahan Arab dan mampu menahan Australia, Jepang juga. Ya, makanya pelatih Jepang Moriyasu juga mengingat jangan anggap ini waspada.
Ya, mereka hanya menang 3-1 di perhelatan Piala Asia di Qatar. Ya, itu pun 1 gol bunuh diri dan 1 penalti. Ya, sekarang Cina melihat ini, wah, ini bisa menyulitkan, dan bukan tidak mungkin kita akan menang melawan Cina. Itu yang membuat mereka sekarang uring-uringan kaget dengan penambahan pemain kita yang resmi menjadi warga negara Indonesia. Karena Mes bermain di belakang akan semakin kuat dengan Jai Isyas di sana, dan juga dari Rizky Ridho tentunya yang akan bermain di jantung pertahanan. Di samping kita masih punya Jordi ya, terlepas tidak ada Justin Hubner. Tapi ini kita punya belakang memang mewah sekali kalau bisa dilihat. Eliano akan memperkuat untuk maju ke sisi winger untuk mempertajam lini serang kita bersama dengan Rafael dan Ragnar. Itu yang dilihat oleh Cina. Makanya kalau mereka kemudian coba untuk bisa memanaskan situasi ini, nggak usah lah, biar aja anjing menggonggong. Ya, terus kafilah tak berlalu, kita maju terus. Karena sudah resmi, tidak ada yang menggugat ini, nggak bisa. Nah, terus silakan mereka ya menggugat soal Mes Hilgers yang dianggap tidak salah karena berada pengambilan sumpah, kenapa nggak di Indonesia harus di luar. Memang mereka yang mengatur. Kita semua sudah berjalan dalam koridor hukum yang baik, sudah diatur semua berdasarkan perundang-undangan resmi ya untuk Mes Hilgers dan Eliano Reinders. Mereka mungkin hanya ingin mengganggu konsentrasi fokus kita. Karena mereka tahu mereka sulit untuk bisa mengalahkan Indonesia saat ini. Mungkin kalau Indonesia yang kemarin-kemarin itu ya 5-10 tahun yang lalu bisa mereka. Tapi sekarang ya tidak akan mungkin Cina akan mengalahkan kita dengan gol mungkin lebih di atas 2. Kita yang akan bisa memenangkan pertandingan. Dan saya meyakini melihat Cina yang 2 kali kalah, dipukul juga sama Arab bermain dengan 10 pemain masih bisa menang kok main di kandang mereka. Ya, digunduli habis oleh Jepang dengan 7 gol ya tanpa balas. Ya. Bahkan Cina juga akan mengalami nasib yang sama karena mereka sebelum melawan Indonesia mereka harus ke Australia, dan pasti Australia yang hanya memiliki 1 poin kalah dari Bahrain dan ditahan imbang Indonesia akan habis-habisan. Walaupun mereka dengan pelatih baru karena Graham Arnold sudah pecat, tapi Australia akan tampil ganas memang untuk bisa memangsa Cina, dan pasti Cina bisa kalah main di Australia. Nah, saya meyakini itu. Bagaimana motivasi pemain Australia sekarang, karena hanya dengan kemenangan akan membuat peluang mereka terbuka lagi. Kalau sampai imbang atau kalah lawan Cina ya selesailah Australia. Makanya mereka akan hidup mati bertarung dan mereka bisa memenangkan pertandingan melawan Cina. Itulah ketika Cina pulang ke kandang mereka dengan 3 kekalahan. Ini akan membuat mereka lebih shock. Makanya ketika mereka harus bisa menjamu Indonesia macam-macam lah untuk mengganggu konsentrasi kita. Tapi bagi Jai dan kawan-kawan, terus maju, jangan terganggu dengan apapun ya. Apalagi untuk Mes Hilgers dan dengan Eliano Reinders. Kalian adalah putra Indonesia terbaik saat ini. Ya, dan semua sekarang sudah segan dengan Indonesia. Jika kita mendapatkan hasil bagus melawan Bahrain, tentu akan membuat Cina juga lebih shock untuk bisa menerima, dan lebih ya rasa takut, dan tanda kutip ada ketakutan memang ya lebih dulu melawan kita. Ya, makanya itu yang menjadi shock terapi buat kita. Kita dapat poin dulu di Bahrain. Ketika kita menuju Cina, kita membuat mereka ini terkapar di sana ya dengan komposisi pemain kita yang lebih bagus di semua lini. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara. Ya, sekali lagi untuk tim nasional Indonesia jangan terganggu ya, maju terus, dan semoga Mes Hilgers bisa menunjukkan kualitas dia sebagai pemain belakang yang tidak bisa ditembus oleh pemain-pemain Cina. Eliano juga punya kesempatan untuk mencetak gol ke gawang Cina karena dia seperti sudah tidak sabar untuk menghadapi 2 pertandingan menghadapi Bahrain dan Cina. Dengan saya Bung Ropan berbicara di sini. Ciao.